di pasar-pasar tradisional, kan intinya seperti itu. Kalau dari data yang masuk sih artinya tidak ada gejolak apapun, kan begitu, karena kita memenuhi pedagang-pedagang kita dari petani itu artinya sesuai dari kebutuhan, sesuai kebutuhan gitu. Agenda kita ini petani-petani serta pedagang pasar tradisional ini, nanti jawaban dari petani dan pedagang nanti kita tahu apakah mungkin istilahnya mungkin masalah kebutuhan penanaman atau bagaimana, ataupun istilahnya perobatan yang masalah urusan petani atau bagaimana, kan begitu. Nah, karena Munas ini tujuannya bagaimana kebutuhan petani dan pedagang ini kita musyawarahkan di musyawarah nasional ini gitu. Gitu. Kita konsisten dan komitmen terhadap lumbung dagang dan petani ini adalah jangan sampai pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional melalui lumbung dagang dan petani ini kekurangan pasokan. Itu sih sah-sah aja. Kalau menurut saya sebagai presiden pengurus besar lumbung dagang dan petani ini, ya bagus juga. Ya mungkin supaya jangan sampai kebutuhan nasional ini menipis, intinya begitu. Tetapi pada intinya lumbung dagang dan petani Indonesia ini kuat untuk pasar tradisional ini. Untuk bahkan nanti dibahas juga Pak Ketum, Pak Presiden dalam acara Munas nanti tentang. Oh iya, pasti harus kita bahas. Karena supaya kita tahu petani-petani kita di seluruh Indonesia ini yang di bawah naungan lumbung dagang dan petani ini, kita harus tahu apa keluhan kawan-kawan di bawah dan apa keluhan pedagang-pedagang kita di pasar tradisional. Intinya begitu. Lumbung dagang dan petani ini ada beberapa program yang akan kita jalankan gitu ya, tetapi harus di dalam Munas ya, tidak bisa dibicarakan di luar Munas karena ketua DPD lumbung dagang dan petani Indonesia ini di seluruh Indonesia ini, apa harapan kawan-kawan setelah Munas ini, kan begitu, baru ketahuan gitu. Terus terang saja dari dulu, dari tahun 94, 95 sampai sekarang belum pernah istilahnya umpamanya kita meminta bantuan dari pertanian atau enggak. Karena lumbung dagang dan petani Indonesia ini adalah pedagang dan petani. Tuh. Jadi petani kita ini ya punya pedagang kita, dan pedagang kita ini punya petani kita ini. Jadi kebutuhan keluarga besarnya lumbung dagang dan petani. Kalau umpamanya bukan pedagang kita, otomatis kita tidak akan kasih pasokan. Gitu. Data udah berapa ini anggotanya? Kalau anggota sih di kabupaten kota udah 400 lebih. Udah lama. Jadi intinya lumbung dagang dan petani Indonesia ini dari mulai dulu yang mengomandoi almarhum Kang Suryadi Sudirja sampai sekarang tidak pernah gitu istilahnya umpamanya ya kita umpamanya meminta ke Kementerian Pertanian nggak pernah gitu. Selama ini apakah ada kendala atau jeritan dari mereka ini kan? Kalau jeritan mah kemarin yang masalah pupuk ya, tetapi kan kita ini tidak mengandalkan pupuk dari petani itu dari subsidi, tidak pernah. Karena kita mempunyai pupuk-pupuk organik, gitu. Pupuk organik yang dibikin sama petani kita, terutama pupuk kandang, kan begitu. Jadi di lumbung dagang dan petani ini mandiri. Nah, secara independen sini berjuang bagaimana membantu pemerintah untuk supaya pengabdian terhadap bangsa dan negara, intinya begitu. Jadi supaya ketahanan pangan kita itu kuat. Kesimpulannya ini organisasi mandiri ya kan? Mandiri. Lalu kalau boleh tahu apa sih visi misi dan tujuan besarnya ke depan ini? Visi misi dan tujuan besarnya bagaimana tujuannya itu
lumbung dagang dan petani Indonesia ini jangan sampai negara kita ini impor, gitu. Intinya begitu. Ya kalau menurut lumbung dagang dan petani ya, karena saya bergelut di perdagangan ini kan dari tahun 80, tahun 90 sampai 2022 ini tidak pernah istilahnya umpamanya petani kita nih kurang bibit, minta bantuan sama Kementerian Pertanian, nggak pernah gitu, karena kita ini mempunyai pedagang-pedagang yang intinya petani-petani kita di bawah ini karena meminta, nanti umpamanya nih petani kita di sana kebutuhannya apa, umpamanya pupuk organik, kita berikan, kita kasih pinjaman, bukan pinjaman uang ya, tetapi pinjaman umpamanya untuk pertanian, umpamanya jagung, tebu, ataupun istilahnya beras. Nah, jadi dari situ memang tidak pernah gitu istilahnya, termasuk petani-petani kita juga yang di bawah naungan lumbung dagang dan petani Indonesia ini meminta bantuan ke itu tidak pernah gitu. Intinya begitu. Cuma mandiri. Nah, karena apa? Kemandirian lumbung dagang dan petani Indonesia ini alhamdulillah sampai sekarang ini berdiri malah tambah besar. Gitu. Koperasinya nanti akan dibentuk apa udah? Koperasinya sudah ada. Koperasinya itu ada Koperasi Sultan Agung Tirtayasa, ada koperasinya. Ada juga koperasinya Koperasi Pedagang ada. Nah, karena apa? Karena kalau petani kita sama pedagang dari lumbung dagang dan petani Indonesia ini bersatu padu gitu. Tidak pernah umpamanya di sini ngejual bahan umpamanya di sini terlalu mahal, enggak. Karena kita penyeimbang lah gitu di situ. Supaya jangan sampai petani dan pedagang kita ini pasokannya ini berkurang gitu. Hanya gitu aja. Untuk suku bunga pinjaman berapa persen kerjasama BRI kan? Enggak pernah. Iya, jadi karena kita punya koperasi sendiri. Kita punya koperasi sendiri, ada 9 koperasi. Nah, jadi intinya tidak pernah meminjam, jangan kayak itu mau sama bank negara ataupun istilahnya bank swasta, tidak pernah pinjam itu. Kenapa? Karena apa yang dibutuhkan sama petani kita. Nah, pedagang pun juga ikut serta. Karena barang yang dari di petani ini langsung ke pedagang. Nah, umpamanya kebutuhan untuk penyemprotan supaya bagus atau bagaimana, ataupun istilahnya vitamin istilahnya bagaimana supaya bagus. Nah, intinya di situ. Memang selalu berkesinambungan. Nah, intinya begitu. Nah, bagaimana pandangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan hadirnya lumbung dagang dan petani? Saya rasa sih pemerintah sudah tahu ya gitu, karena memang bukan wajah baru. Lumbung dagang dan petani ini mungkin pemerintah sudah tahu gitu. Kenapa? Karena hadirnya ini tujuannya kita selaku generasi penerus anak bangsa membantu petani dan pedagang gitu. Wadah keluh kesahnya lumbung dagang dan petani ini, wadah keluh kesah petani dan pedagang. Ada support Pak yang diberikan dari pemerintah? Belum pernah. Belum pernah ya? Iya, dan memang istilahnya belum pernah lah istilahnya. Kenapa? Karena kita sifatnya independensi aja, mandiri aja gitu. Terakhir Pak, mungkin apa harapannya Bapak di penghujung tahun 2022 ini terhadap ketahanan pangan kita ke depan? Saya selaku Presiden Pengurus Besar Lumbung Dagang dan Petani Indonesia ini berharap kepada seluruh petani dan pedagang di Nusantara ini, kita bersama-sama kerja keras bagaimana ketahanan pangan negara kita kuat.